everyone. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, populasi, validitas dan reliabilitas, dan jenis-jenis GDS. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan manfaat GDS. Instrumen GDS atau bisa disebut juga dengan Geriatric Depression Scale adalah alat screening untuk mendeteksi tingkat depresi dini pada lansia dan memiliki manfaat untuk memfasilitasi keperawatan serta mengukur dampak depresi terhadap kualitas hidup yang dikembangkan oleh Jaspek DKK tahun 1986. Di sini juga ada populasi. GDS dapat digunakan pada orang dewasa di atas usia 65 tahun yang sehat, sakit, dan yang mengalami gangguan kognitif ringan hingga sedang. Validitas dan reliabilitas. Jadi GDS ditemukan memiliki sensitivitas 92% dan spesifitas 89% dievaluasi terhadap kriteria diagnostik. Validitas dan reliabilitas alat tersebut telah didukung melalui praktik klinis dan penelitian dalam studi validasi yang membandingkan bentuk panjang dan pendek GDS untuk penilaian gejala depresi. Keduanya berhasil membedakan orang dewasa yang depresi dari yang tidak depresi dengan korelasi tinggi, yaitu R 0,84 sedangkan P kurang dari 0,001. Adapun jenis-jenis GDS atau Geriatric Depression Scale, yaitu GDS formulir panjang adalah kuesioner singkat yang terdiri dari 30 pertanyaan, sedangkan GDS pendek terdiri dari 15 pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. Kan kami dari mahasiswa Universitas Bani Saleh yang sedang bertugas untuk memeriksa Nenek Jamilah. Apa benar ini rumah Nenek Jamilah? Benar. Termasuk. Baik, terima kasih. Halo Nes, selamat pagi. Perkenalkan saya Perawat Tiani. Pagi. Dan saya Perawat Alia. Kami berdua dari mahasiswa Universitas Bani Saleh yang sedang bertugas pada pagi ini. Kalau boleh tahu nama nenek siapa? Ibu Jamilah. Oh, Nenek Jamilah. Gimana keadaannya pagi ini nenek? Apa yang sedang dirasakan? Biasa saja. Oh, oke. Baik nih, kami berdua ingin mengenal nenek lebih dekat dan membantu jika ada hal-hal yang ingin nenek butuhkan atau nenek sedang rasakan. Saya lihat dari hasil pemeriksaan bahwa nenek mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan perasaan sedih dan kurang semangat. Apa betul, Nek? Tidak sedih. Oke. Perasaan itu sangat wajar, Nek. Kami di sini berdua akan membantu untuk mendeteksi dini apakah ada gejala-gejala depresi atau gejala lainnya yang sedang nenek alami. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit ke depannya nanti. Apakah nenek siap? Iya. Oke, kalau gitu Nenek sudah nyaman di sini atau mau pindah ke ruangan lain? Nyaman di sini. Baik, nanti kalau Nenek ngerasa nggak nyaman atau sudah lelah, Nenek bilang aja ya kepada kami berdua. Kita bisa berhenti kapan aja kok untuk berdiskusinya. Dan setiap yang Nenek ungkapkan nanti akan menjadi kerahasiaan kita dan untuk perawatan saja. Apa Nenek sama keluarga sudah mengerti? Sudah makan. Baik, kalau gitu nanti akan dibantu oleh teman saya, Perawat Alia ya, Nek? Ya. Baik, nenek dan keluarga, nanti saya akan memberikan pertanyaan untuk neneknya. Mungkin nanti keluarganya bisa membantu apabila nenek kesulitan. Jadi yang saya tanyakan adalah perasaan nenek dalam seminggu yang terakhir. Bisa dijawab ya atau tidak saja. Untuk pertanyaan pertama, apakah nenek sebenarnya puas dengan kehidupan nenek? Tidak. Apakah nenek telah banyak meninggalkan kegiatan dari hobi nenek? Apakah nenek merasa kalau kehidupan nenek tuh kosong akhir-akhir ini? Ya. Apakah nenek sering merasa bosan? Ya. Apakah nenek masih memiliki semangat hidup? Tidak. Apakah nenek takut bahwa sesuatu akan terjadi pada nenek? Ya. Apakah nenek merasa bahagia untuk sebagian besar hidup nenek? Ya. Apakah nenek sering merasa tidak berdaya? Ya.
Apakah nenek lebih suka untuk di rumah daripada di luar rumah? Iya. Apakah nenek merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat nenek? Iya. Apakah nenek pikir bahwa hidup nenek sekarang menyenangkan? Iya. Apakah nenek merasa tidak berharga? Tidak. Apakah saat ini nenek merasa semangat? Iya. Apakah sekarang keadaan nenek tidak ada harapan? Tidak. Apakah nenek merasa bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada nenek? Iya. Baik nenek, dari pertanyaan yang sudah tadi saya tanyakan, itu nanti akan memberikan hasil dari skala depresi nenek. Iya. Alhamdulillah nih, kita sudah menyelesaikan pengisian skala GDS ini untuk melihat perasaan dan keseharian nenek beberapa waktu sebelumnya. Gimana perasaan nenek setelah kita berdiskusi tadi? Merasa lebih senang? Lebih senang. Wah, saya senang sekali mendengarnya. Itu artinya nenek sudah mau terbuka dan satu langkah lebih maju untuk kedepannya. Dari hasil sementara, ini menunjukkan bahwa nenek mengalami gejala yang perlu diperhatikan. Tetapi nenek tidak perlu khawatir karena itu masih bisa ditangani dan perlu dukungan dari keluarga ya. Iya. Saya akan menjadwalkan pertemuan di minggu depan, yaitu pada hari Selasa pukul 10 pagi. Apakah waktu itu cocok untuk nenek dan keluarga? Iya. Baik, kalau kayak gitu. Dari tindakan hari ini, apa ada hal yang harus diperhatikan atau dihindari untuk nenek ya? Pertanyaan yang sangat bagus. Yang paling penting sekarang yaitu mendukung kegiatan nenek seperti yang ringan-ringan saja, menyiram tanaman, mendengar berita, atau mendengar ceramah. Hindari membiarkan nenek sendirian tanpa aktivitas karena itu bisa menurunkan semangat nenek. Untuk suasana lingkungan yang positif ya, jangan tekan nenek untuk tetap ceria. Beri ruang saja untuk bercerita dan tunjukkan bahwa keluarga tetap mendukung nenek. Baik, nurse. Kami sebagai keluarga akan mengingatkan hal itu selalu dan memberikan perawatan terbaik untuk nenek. Untuk rencana kedepannya, kami akan diskusi kepada tim medis lainnya untuk melakukan perawatan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun psikologis nenek. Terima kasih atas kerjasamanya dan kejujuran nenek. Kami menghargai keterbukaan nenek dan kami bangga nenek sudah kuat dan terbuka kepada kami semua. Setiap yang nenek ucapkan nanti akan menjadi rahasia kami. Semoga nenek kedepannya selalu sehat, semangat dan bahagia terus ya hari-harinya. Oke, kami pamit dulu ya Nek. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.